Sekitar tahun 1915, di suatu malam yang gelap dan sepi, seorang perempuan bernama Yu Jinem pulang setelah seharian berkeliling berjualan jamu gendong. Namun ketika melintas di sebuah jembatan, langkahnya terhenti ketika melihat 5 orang lelaki menghadangnya. Yu Jinem tercekat, dia tak bisa menghindar. Kelima lelaki itu segera menarik Yu Jinem. Yu Jinem meronta berteriak sejadi-jadinya. Tapi suaranya hilang di telan sepi dan gelapnya malam. Yu Jinem diseret ke tepian sungai yang penuh dengan pepohonan. Kelima lelaki tersebut dengan kejamnya merampas kehormatan Yu Jinem. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, kelima lelaki segera mengakhiri hidup Yu Jinem. Malam itu menjadi akhir dari hidup Yu Jinem. Mereka kemudian membuang tubuh Yu Jinem bersama jamu jualannya ke sungai. Esok siang, jauh di arah selatan sungai, tubuh Yu Jinem ditemukan. Di tubuhnya penuh dengan luka. Hingga kini, kisah Yu Jinem masih menjadi misteri, memperkaya indahnya jembatan di timur Tugu Jogja ini. Inilah Jembatan Gondolayu, Yogyakarta. Tak terasa 6 bulan terlewati. Aku mencoba mengabadikan perjalanan-perjalananku ke berbagai tempat. Dan beberapa teman mengusulkan agar memperluas lagi bahasan yang kuangkat menjadi sebuah tayangan. Aku setuju saja sepanjang hal itu masih relevan dengan Senyum Indonesia. Dan memang jika membahas budaya, cakupannya sangat luas dan bisa menjadi sangat kaya. Maka aku pun mulai melakukan beberapa riset kecil. Dan hasilnya sepertinya cukup menarik jika membahas tempat ataupun tema yang masih berkaitan dengan keseharian hidup masyarakat saat ini. Maka mulai minggu ini ada 2 perjalanan baru yang akan coba kuangkat di channel Senyum Indonesia ini, yaitu Cerita Zaman dan Kunjung Kampung. Cerita Zaman akan mendatangi lokasi yang memiliki cerita-cerita khusus. Cerita apa saja, mulai dari kisah yang pernah terjadi di sekitar lokasi, bahkan hingga urban legend yang ada di lokasi tersebut. Meskipun tak bermaksud hanya mengangkat sisi horor atau mistisnya saja, tapi lebih kepada kekayaan intelektual berupa urban legendnya. Sedangkan Kunjung Kampung, aku akan mencoba mengangkat profil mengenai kampung yang memiliki kekhasan. Dan episode ini merupakan episode perdana dari Cerita Zaman. Di episode perdana ini aku mengunjungi sebuah tempat yang pastinya banyak sekali diketahui dan sering dilewati, yaitu Jembatan Gondolayu. Jembatan ini terletak di bagian timur dari Tugu Jogja atau Tugu Palputih, tepatnya saat ini di Jalan Jenderal Sudirman.
Jembatan Gondolayu menghubungkan kota Yogyakarta menuju ke arah Surakarta, juga sebaliknya, melintasi aliran Sungai Code. Jembatan ini kabarnya telah ada hampir bersamaan dengan berdirinya Keraton Jogja, meski tak ada catatan yang pasti mengenai hal tersebut. Dahulunya jembatan ini hanya terbuat dari kayu dan bambu saja. Namun seiring berjalannya waktu, jembatan Gondolayu berubah menjadi bangunan permanen yang sangat kokoh. Meski sempat ditutup di sekitar tahun 2010 karena menjaga keamanan ketika terjangan lahar dingin Merapi melanda. Nama Gondolayu sendiri diambil dari daerah yang dahulu digunakan sebagai pemakaman. Gondo dalam bahasa Jawa berarti aroma, dan layu berarti mayat ataupun kematian. Sebab lokasi tersebut digunakan sebagai pemakaman. Kabarnya dahulu lokasi sekitar sungai terbilang murah harganya, maka banyak orang yang membeli tanah dan digunakan sebagai pemakaman. Nama Gondolayu sendiri kemudian dipercaya membawa pengaruh negatif, sebab diyakini bahwa jika ada orang yang meninggal maka secara berantai akan membawa yang lainnya. Namun kemudian nama Gondolayu untuk perkampungan di sekitarnya berubah menjadi nama Jogoyudan, merujuk kepada seorang prajurit yang bernama Jogoyuda yang dipercaya membawa keamanan di kampung tersebut. Di sekitar jembatan Gondolayu saat ini dipenuhi dengan pemukiman. Beberapa kisah yang beredar mengenai jembatan Gondolayu ini, selain kisah mengenai Yujinem pedagang jamu, juga yang ramai dibicarakan adalah sepasang pengantin yang baru saja menikah, kemudian diculik dan dijadikan tumbal pembangunan jembatan ini. Juga mengenai kabar banyaknya warga negara Belanda yang mengakhiri hidup di jembatan ini ketika masuknya Jepang ke Indonesia. Tapi sekali lagi, semua kisah tersebut marilah kita anggap sebagai sebuah kekayaan intelektual berupa tradisi bertutur. Saat ini, jembatan Gondolayu menjadi spot untuk berfoto yang menarik baik di pagi maupun di sore hari. Jika kondisi sedang sangat cerah, maka pemandangan Merapi dan Merbabu sangat indah terlihat. Aku pun penasaran ingin melihat struktur bawah dari jembatan Gondolayu. Memang jembatan ini tampak sangat tinggi, hampir setinggi 50 meter. Namun tak terlihat apakah bangunan jembatan ini hasil pembangunan dari zaman kolonial atau sesudahnya. Yang terlihat adalah bangunan jembatan baru di sisi selatan, yang sepertinya memang baru dibangun di sekitaran tahun 90-an.
Terlihat juga saat ini pembangunan sedang dilakukan di bagian barat Kali Code. Aku pun berdiam sejenak, menikmati suasana di tepian Kali Code, sambil berharap agar siapapun yang berkaitan dengan kisah-kisah seputar jembatan Gondolayu ini, jika memang benar kisahnya, maka mendapatkan ketenangan.